Om Swastiastu, selamat datang di Bali Taman Sekar Channel, channel yang senantiasa memberikan informasi faktual untuk Anda. Semoga sahabat kami jumpai dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun atas asung kertawarunugraha Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa sahabat, jalankan protokol kesehatan dengan disiplin dan rajin berolahraga secara teratur karena kasus COVID-19 kini dilaporkan mendekati 3 digit dalam sehari. Sahabat sekalian, dalam video ini kami menjawab pertanyaan sahabat yang disampaikan pada kolom komentar pada video sebelumnya, sekaligus meneruskan informasi tentang rapat konsultasi publik tahap 3. Beberapa sahabat menanyakan kapan konsultasi publik tahap 3 dilaksanakan. Ada yang menanyakan mengapa orang yang lahannya terdampak tidak diundang, serta kapan SK penetapan lokasi keluar. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tak bosan-bosan kami mohon dukungan sahabat untuk berpartisipasi mendukung channel kami dengan mengklik tulisan subscribe sekarang juga, kemudian tekan tombol like dan sampaikan komentar pada kolom komentar. Sahabat, pertama kami sampaikan informasi mengenai rapat konsultasi publik tahap 3. Sumber terpercaya kami menegaskan rapat konsultasi publik tahap 3 sudah pasti dilaksanakan besok hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 untuk warga masyarakat terdampak di wilayah Kabupaten Tabanan. Dan lusa hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 konsultasi publik tahap 3 dilaksanakan untuk warga masyarakat terdampak di 33 desa kelurahan di wilayah Kabupaten Jembrana. Untuk wilayah Tabanan, konsultasi publik tahap 3 dilaksanakan di 2 tempat, yakni Wantilan Desa Selemadeg di Kecamatan Selemadeg dan Gedung Kesenian Iketut Mario di Kecamatan Tabanan. Untuk Kabupaten Jembrana, konsultasi publik tahap 3 dilaksanakan di 3 tempat, yakni Gelanggang Olahraga Nusasari Melaya, Gelanggang Olahraga Kresna Juara Jembrana, dan Gelanggang Olahraga Asta Buana Pekutatan. Konsultasi publik tahap 3 di Wantilan Desa Selemadeg tanggal 27 Januari 2022 besok dilaksanakan dalam 2 sesi, yakni sesi pagi mulai pukul 9.30 sampai dengan selesai kurang lebih pukul 12, dan sesi siang mulai pukul 13.00 sampai dengan selesai kurang lebih pukul 15.30 WITA. Demikian juga konsultasi publik tahap 3 di Kabupaten Tabanan, yakni di Gedung Mario, dilaksanakan juga dalam 2 sesi pagi dan sesi siang. Sumber kami menginformasikan konsultasi publik tahap 3 sesi pagi yang dimulai jam 9.30 hingga 12.00 WITA di Wantilan Desa Selemadeg itu mengundang warga masyarakat terdampak yang memiliki lahan yang berlokasi di Desa Bengkelsari, Desa Lumbung, Desa Antosari, Desa Lalenglinggah, Selabeh yang masuk wilayah Kecamatan Selemadeg Barat. Untuk sesi siangnya yang dimulai pukul 13.00, warga masyarakat terdampak yang memiliki lahan yang diundang adalah yang lahannya berlokasi di Desa Bajre Utara dan Desa Selemadeg di Kecamatan Selemadeg, serta Desa Gadungan, Desa Bantas, dan Desa Megati untuk wilayah Kecamatan Selemadeg Timur. Konsultasi publik sesi pagi jam 9.30 di Gedung Iketut Mario diperuntukkan bagi warga terdampak yang memiliki lahan yang berlokasi di Desa Sembung Gede, Desa Timpag, Desa Kesiut, dan Desa Batu Aji untuk wilayah Kecamatan Kerambitan, serta Desa Riang Gede untuk wilayah Kecamatan Penebel. Untuk sesi siangnya jam 13.00 yang diundang adalah warga terdampak yang memiliki lahan berlokasi di Desa Wanesari, Desa Buahan, Desa Tunjuk, dan Desa Bantas di wilayah Kecamatan Tabanan, serta Desa Marga, Desa Marga Dauh Puri, Desa Kuum, dan Desa Selan Bawa di Kecamatan Marga.
Tujuan konsultasi publik adalah untuk menyiapkan warga masyarakat terdampak menghadapi perubahan yang bakal terjadi, menyiapkan kelengkapan administrasi berkenaan dengan peralihan hak milik lahan yang terkena proyek, kemudian mendengarkan aspirasi warga, dan pada akhirnya meminta persetujuan warga atas tanah miliknya untuk dijadikan ruas jalan tol yang merupakan proyek pembangunan fasilitas umum yang difasilitasi pemerintah. Oleh karena itu, sangat amat penting adanya persetujuan warga bahwa tanah hak miliknya setuju untuk dijadikan ruas jalan tol yang kemudian dituangkan dalam berita acara persetujuan. Sahabat Bali Taman Sekar, setelah melakukan konsultasi publik di Tabanan, besok 2 hari lagi, hari Jumat tanggal 28 Januari tahun 2022, konsultasi publik tahap 3 dilaksanakan di 3 tempat di Kabupaten Jembrana. Pertama, konsultasi publik tahap 3 sesi pagi pukul 9.30 dilaksanakan di Gelanggang Olahraga Kresna Juara Jembrana. Ditujukan bagi warga terdampak yang memiliki lahan yang berlokasi di Kelurahan Dauhwaru, Desa Batu Agung, Kelurahan Pendem, dan Desa Dangin Tukadayo yang masuk wilayah Kecamatan Jembrana, serta Desa Kaliakah, Kelurahan Baler Bale Agung, Desa Banyu Biru, dan Desa Berangbang untuk wilayah Kecamatan Negara. Di tempat yang sama, pada siang harinya pukul 13.00 dilaksanakan konsultasi publik tahap 3 bagi warga terdampak yang memiliki lahan yang berlokasi di Kecamatan Mendoyo, yakni untuk warga yang memiliki lahan terdampak di Kelurahan Tegal Cangkring, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Desa Poh Santen, Desa Pergung, Penyaringan, Yeh Embang Kauh, Yeh Embang Kangin, dan Desa Yeh Sumbul. Pada siang harinya, mulai pukul 13.00, konsultasi publik juga dilaksanakan di Gelanggang Olahraga Astabuana, Kecamatan Pekutatan, ditujukan bagi warga masyarakat terdampak yang memiliki lahan berlokasi di Desa Medewi, Desa Pulukan, Desa Pekutatan, Pangyangan, Gumbreh, dan Pengragoan yang merupakan wilayah Kecamatan Pekutatan. Sementara bagi warga terdampak yang lahan miliknya berlokasi di Desa Candi Kusuma, Desa Warnasari, Tuwed, Melaya, Belimbing Sari, Kelurahan Gilimanuk, Desa Eka Sari, Desa Nusasari, Manis Tutu, dan Desa Tukadaya diundang untuk menghadiri rapat konsultasi publik tahap 3 sesi pagi pukul 9.30 bertempat di Gelanggang Olahraga Nusasari, Malaya. Rapat konsultasi publik tahap 3 ini ditujukan bagi warga terdampak yang tidak hadir pada konsultasi publik tahap pertama dan tahap kedua. Panitia menegaskan warga yang terdampak yang sudah hadir pada konsultasi publik tahap pertama dan tahap kedua tidak diperkenankan hadir sebab materi dan tujuan rapatnya sama. Bagi warga yang tidak bisa hadir secara langsung dalam rapat konsultasi publik ini, diingatkan juga agar menyampaikan surat kuasa kepada yang mewakili untuk hadir dengan format yang sudah disampaikan tim persiapan pengadaan tanah pembangunan ruas jalan tol Gili Manuk Mengui, Provinsi Bali kepada perbekal atau lurah masing-masing. Lantas, bagaimana dengan warga terdampak tetapi tidak mendapat undangan sebagaimana ditanyakan sahabat Bali Taman Sekar? Tim persiapan pengadaan tanah menegaskan warga masyarakat terdampak yang tidak mendapat undangan langsung dari tim atau panitia, namun berdasarkan peta rencana pembangunan jalan tol yang ditempatkan di kantor perbekal atau lurah, tanah miliknya terkena jalur pembangunan jalan tol dipersilahkan hadir.
Warga yang terdampak tidak langsung, misalnya warga yang menurut peta berada di pinggir jalan tol, juga dipersilakan hadir. Ini ditegaskan oleh tim yang menempatkan masyarakat yang berhak dan terdampak dimasukkan dalam daftar undangan resmi dalam surat undangan konsultasi publik. Jadi, sahabat yang terdampak secara tidak langsung atau tidak terkena dampak langsung proyek pembangunan jalan tol ini jangan ragu-ragu untuk hadir. Kemudian menjawab pertanyaan berikutnya tentang kapan surat keputusan penetapan lokasi terbit. Seperti telah kami unggah pada video sebelumnya, tim persiapan pengadaan tanah memastikan bahwa SK itu akan terbit setelah konsultasi publik tahap 3 semuanya rampung. Diharapkan dalam bulan Februari atau Maret 2022 depan, SK itu sudah terbit. Jadi, sahabat mesti sabar dulu karena kita masih menunggu informasi pastinya. Dan kita menunggu kapan konsultasi publik tahap 3 dilaksanakan untuk warga terdampak yang memiliki lahan yang berlokasi di Kabupaten Badung. Demikian video kami kali ini. Semoga membantu menambah pengetahuan sahabat mengenai proses yang sedang berjalan ini. Dan tetaplah sahabat cerdas dalam memilih informasi agar menjadi warga yang melek informasi. Terima kasih atas atensi sahabat dan jangan lupa sekali lagi kami mohon partisipasinya untuk mengklik tulisan subscribe sekarang juga untuk menambah semangat kami dalam berkarya. Video kami selanjutnya masih seputar perkembangan informasi mega proyek Jalan Tol Gili Manuk Mengui ini dan alam Bali yang dibangun Krama Bali dengan spirit Hindu dengan budayanya yang penuh kekhasan dan keunikan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.